Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ruang Kisah. Tentunya ini adalah podcast pertama kita di Ruang Kisah pada malam hari ini. Dan tentunya bangga sekali rasanya saya Yudi kehadiran teman-teman kece-kece gue, cowok-cowoknya mau menuju tengah ini yang hadir. Halo bro. Halo bro. Tiba-tiba saja, tiba-tiba konten ini, ya, tiba-tiba podcast. Tapi tidak apa-apa, ya. Malam hari ini di Ruang Kisah ini, tentunya saya hadirkan kau semua di sini karena saya anggap kalian ini orang-orang yang berkompeten sebenarnya yang hadir di sini. Sebenarnya. Ya. Tentunya obrolan kita malam hari ini kita buat santai saja, ya. Kita buat mengalir saja, santai saja ya. Tentunya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya harus lontarkan ya sama Pikram, sama Mamat, dan tentunya mereka berdua ini sudah memiliki belalang buana di bidangnya masing-masing ya. Ada di dunia musik, ada di banyak. Pokoknya sebentar kita akan ulas semua dari mereka berdua ini. Saya ke ini dulu ya. Saya ingin ke Fikram dulu yang lebih dekat dari saya. Yeah. Santai aja bro ya. Oke, santai saja. Santai saja bro, santai. Biasa saja. Yang jelas ya, kalau Mamat santai ya, saya ke Fikram dulu ya. Iya, enggak apa-apa, santai saja. Santai saja. Yang jelas Fikram ini kesibukannya apa sekarang bro? Kalau kesibukannya sekarang aktif kerja di sekretariat daerah, tapi ngeband juga. Ngeband, ya gitulah. Sambil ngisi-ngisi harian itu karena memang hobi juga main Ya, musik. hobi main Dan musik. alhamdulillah hobinya ini bisa dipakai jadi pekerjaan gitu. Iya, pekerjaannya menghasilkan ya. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan. Ya, kalau Mamat sendiri kesibukannya saat ini? Sekarang enggak terlalu sibuk juga sih. Tapi tergantung biasanya ada panggilan-panggilan dari luar. Bantu-bantu teman begitu. Saya siap membantu. Iya, hobi membantu. Iya, Hobi membantu ya. Iya. Tapi hobinya itu juga menghasilkan pundi-pundi rupiah atau seperti apa? Sebenarnya menghasilkan, tapi lebih banyak terima kasihnya sih. Iya, itu lebih bagus, Pak. Iya. Berarti amal ibadahnya nanti hasilnya diterima Iya, di betul. akhirat nanti. Betul. Ya, oke. Itu mengenai kesibukannya mereka berdua. Dan selanjutnya saya akan bertanya. Setahu saya Fikram ini baru-baru saja mengikuti salah satu ajang ya. Yes. Di provinsi mewakili Mamuju Tengah. Iya. Apa sih motivasi Fikram sehingga ikut ajang pemilihan duta wisata ini? Sebenarnya motivasi saya sih begini. Saya itu anak muda yang hobi jalan-jalan. Yes. Saya anak hobi jalan-jalan dan saya ingin mengeksplor, menginformasikan dan memberitahukan bahwa di Sulbar ini sebenarnya sih banyak surga di daerah yang kita malabi ini. Nah, jadi melewat ajang ini saya ingin menjadi sebuah akses saya lebih supaya bisa bagaimana bisa mempromosikan pariwisata ini dengan ajang duta wisata ini lah ya. Alhamdulillah saya cukup bisa membranding wisata-wisata yang ada di Sulbar tentunya dan khususnya di Mamuju Tengah. Ya. Dan tentunya ajang ini juga memberikan pengalaman tersendiri tentunya ya. Iya betul. Ya. Betul. Betul sekali. Kalau Kanda Mamat ini saya lihat ini akhir-akhir ini sedang gemar-gemarnya ikut berolahraga ini. Iya, betul. Ya. Ya, ikut berolahraga. Apa sih motivasinya sebenarnya? Sebenarnya motivasinya sangat simpel saja sih. Cuman sehat, ingin sehat. Sebenarnya kalau dilihat dari postur pasti bilangnya orang tuh jogging itu mau turunin badan, saya enggak. Saya jogging biar sehat. Biar sehat ya. Simpel aja sih. Simpel. Terima kasih banyak, wah luar biasa sekali. Dan tentunya teman-teman sahabat Ruang Kisah masih banyak lagi pertanyaan yang saya akan ulas lagi. Ini baru masalah aktivitas mereka, keseharian mereka, dan saya akan masuk lebih dalam lagi sedikit lagi. Ya, kalau di dunia percintaan, ya, dunia percintaan saya tahu dong. Siapa sih nggak kenal Fikram ya kan? Cowok hitsnya Mateng, cowok gantengnya Mateng. Duta wisata Sulawesi Barat lagi runner up 3 ya. Siapa nggak kenal Fikram? Kalau di dunia percintaan seperti apa? Apakah mulus-mulus saja atau juga banyak rintangannya atau seperti apa? Silakan.
biasa orang salah kaprah, nah lihat begini, dia bilang banyak ceweknya itu, padahal tidak. Sebenarnya serius. Ya. Sebenarnya kita ini apa sama juga ya perempuan. Kita tahap melihat juga, seleksi juga. Tapi kalau akhir-akhir ini saya menjadikan percintaan itu sebagai pembelajaran juga. Yes. Karena saya sedang buat lagu sebentar buat lagu. Begitu. Jadi logikanya bagaimana saya mau dapat poinnya laguku kalau saya tidak dapat pengalaman dari real life begitu. Real life ya. Tapi sekarang sudah punya pasangan atau gebetan atau apa? Sejauh ini belum ada pasangan sih. Tapi yang dekat. Kemarin sempat ada teman dekat, ada teman dekat. Ada yang dekat. Yang sekarang saya tanyakan yang sekarang. Itu privasi mungkin kali ya. Privasi. Enggak sih, maksudnya begini, saya enggak sebut nama dan lain sebagainya. Tapi ada atau tidaknya. Itu aja jawab saya, ada atau tidak. Sebenarnya lagi ada, tapi lagi tidak baik-baik saja. Oh, tidak baik-baik saja. Kayak lagu, tidak baik-baik saja. Baik. Kalau Ahmad gimana? Kisah percintaannya seperti apa? Oh, kisah perjalanan saya itu dibilang agak rumit dikit sih. Rumit. Aduh, kenapa karena saya bilang rumit? Karena kan memang sekarang saya di fase tahap serius. Sama dengan saya. Ada dorongan dari orang tua dan memang katanya ya kalau bisa tahun ini atau tahun depan, insya Allah. Insya Allah. Tapi ya, saya mau serius. Tapi terkadang memang perempuan, maksudnya tidak semua perempuan ya, person. Kadang kita mau serius, dia yang bercanda. Giliran kita bercanda, dia yang serius. Jadi kita susah untuk imbang. Mungkin gara-gara yang viral itu bercanda. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya, Mas. Iya, betul. Tapi kalau sekarang ini sudah punya orang terdekat atau seperti apa? Sekarang sudah ada teman terdekat, tapi belum sampai ke tahap itu. Tahap bukan penyelesaian sih, tapi lebih tahap ke pembelajaran. Memang saya mencari yang betul-betul bisa bekerja sama. Artinya pada saat nanti kehidupan berumah tangga, kita bisa saling membantu, saling support. Oke. Saling support ya, saling mendukung dari segi apapun itu. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali. Ini dari segi percintaan. Kita masuk ke dalam lagi. Iya. Saya kalau tadi saya kepikiran terus, saya ke Mamat lagi, ya. Hal yang paling Mamat takutkan di dunia ini. Silakan. Saya menuju ke percintaan saya ya. Hal yang paling saya takutkan adalah mencintai orang yang salah. Wow, Anda mencintai orang yang salah. Ya. Sama jatuh peluk yang salah juga. Itu. Tapi kita tidak pernah tahu kalau kita belum pernah mencoba. Apakah kita jatuh ke orang yang salah atau peluk orang yang salah? Tapi harusnya kita mencoba dulu. Makanya bagaimana? Setuju tidak? Iya, betul-betul. Sekarang memang saya pembelajaran dulu. Kalau toh memang dia menjadi jodoh yang baik, otomatis Allah akan memberikan jalan yang baik. Itu poinnya. Kalau Fikram, apa yang ditakutkan di dunia ini? Kehilangan apa yang ditakutkan? Begini, saya hidup di lingkungan dengan orang-orang yang support. Semua teman-teman baik, keluarga baik. Mungkin pasangan juga baik. Saya takut kasih kecewa orang. Kecewakan. Saya takut sekali kasih kecewa orang. Prinsipku saya harus baik sama semua orang, harus gak bisa berguna. Yang penting gak bisa kasih kecewa orang. Karena ada prinsip mengatakan lebih gampang mencari musuh daripada mencari teman. Iya, betul. Iya. Oke, kita masuk lagi, sedikit masuk lagi. Ini kita tidak berbicara lagi mengenai percintaan dan lain sebagainya, tetapi kita akan menceritakan story hidup kita masing-masing. Ya. Ini ya, karena di kalangan kita sekarang ya, di anak-anak milenial sekarang itu ada beberapa prinsip sih yang pernah saya lihat berkeluyuran di media sosial, dan ada beberapa saya baca juga bahwa kita ini kaum milenial adalah kaum strawberry. Kenapa dikatakan kaum strawberry? Itu sedikit-sedikit sakit hati, ngelamun, nangis,
Itu pasti kalian juga biasa inilah, biasa alami. Kalau nonton film-film yang begitu, Yes. kalau Terlalu kan. Tapi yang saya ingin ini, ketika kalian diberikan satu kesempatan, ya, kesempatan dalam hidup kalian untuk membahagiakan orang di sekitar kalian. Siapa orang yang pertama kalian akan bahagiakan? Siapa yang jawab dulu? Saya jelas orang Ya, tua. orang tua. Yuk, otomatis ya. Silakan. Kenapa? Ya karena memang saya tidak mungkin hadir di dunia ini tanpa kedua orang tua. Dan memang yang saya berikan pasti hasil terbaik untuk orang tua saya. Yes. Dan memang kalau toh memang dapat kembali ke percintaan, pasti ya, istri saya lah kalau ada. Insya Allah. Insya Allah, ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Ya. Pak Duta ini bagaimana? Kalau saya itu sudah pasti memang Orang tua. Ya. Tapi saya ingin apa ya, kalau diputar balik lagi ini, kalau kita flashback lagi, kan, balik lagi, intinya kayak tadi sih, saya harus bisa selalu berguna untuk orang lain, Ya. gitu. Karena saya pasti di luar sana bukan cuma sisi baik karena lihat orang, bukan sisi positif, tak pasti. Nah, lihat pasti dia bakal lebih mengingat hal negatif yang pernah kita, sisi buruk ya, sisi buruk yang pernah kita lakukan, dan saya yakin orang-orang pasti sudah tahu itu. Ya. Saya ingin saya ingin merubah pandangan orang bahwa saya juga bisa. Saya memang pernah berbuat gagal, tapi dari kegagalan itu saya pengen berubah menjadi lebih baik lagi, dan untuk memotivasi diri saya, ya kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa berubah lebih baik lagi. Betul sekali. Karena sebenarnya seperti ini. 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan akan luntur dengan satu kesalahan yang pernah kita lakukan. That's right. Nah, dan tentunya ya setiap kisah perjalanan hidup kita, setiap perintangan yang pernah kita lalui, setiap masalah yang pernah kita lalui, itu adalah guru yang paling berharga untuk diri kita. Orang yang ingin mengulang kesalahannya adalah orang yang ingin gagal kedua kalinya. Betul. Ya, makanya di sini saya sampaikan sama Fikram, sama Muhammad, bukan menggurui ceritanya ya, saya sharing saja di sini, bukan menggurui, tetapi setiap perjalanan hidup yang sudah saya lalui di umur saya di 31 tahun ini, wow, 31 tahun cu, belum beristri cu. Lebih tua dari Sulawesi Barat ini. Ya, betul sekali, lebih tua dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat kan baru berusia 19 tahun kemarin, di 22 September kemarin. Tentunya sudah banyak pengalaman hidup, baik itu pengalaman hidup dari keluarga, dari teman dekat, sahabat, teman, percintaan dan lain sebagainya. Banyak sekali tentunya. Saya yakin juga pikiran di usianya sekarang, Mamat ininya sekarang pasti mempunyai harapan, mempunyai keinginan yang tentunya pasti belum terwujud dalam hidupnya. Kalau boleh tahu, Mamat dulu, apa sih keinginan terbesar yang Mamat belum tercapai? Kalau keinginan terbesar Selain nikah ya, selain nikah. Ya. kalau berkeinginan Jangan terlalu dipikir. santai saja kan. keinginan ya. Ya, yang belum Belum tercapai. tercapai. Rencana Si lunas cicilan. jelas bukan rencana kalau ada rezeki saya bisa jalan-jalan, yang pasti kita kan maksudnya setiap orang muslim pasti ke Mekah. Nah, dan yang kedua itu saya rencana ke Jepang, insya Allah kalau ada rezeki. Kenapa Jepang? Karena menurut saya Jepang itu adalah negara salah satu negara apalagi istilahnya tingkat bukan tingkat tingkat teknologinya. Oh, di tingkat Iya, teknologi, iya. dari segi teknologi. Kenapa tuh ingin jadi TKI saja? Lebih gampang ke Jepangnya. Kita lebih muda ya. Saya belum bisa meninggalkan itu. Bercanda ya. Kalau Fikram yang belum dicapai di usianya sampai saat ini. Saya sih terus belajar mau selesaikan pendidikanku. Intinya mau berkarya. Berkarya. Karena menurutku karya itu yang bakal selalu dikenal. Betul. Yes. Walaupun kita nanti sudah tidak ada. Luar biasa sekali.
Karya satu, ke Jepang satu, ingin berkarya, terus ingin menyelesaikan studinya pasti di strata 1. Dan tentunya saya yakin kalian berdua ini di dalam hidup kalian, di life story kalian ya, pasti ada sesuatu yang kalian ingin perbaiki, ya kan? Pasti. Iya. Kalau saya dengar tadi pikiran pasti sudah tidak ingin mengecewakan orang lain, ya. Mama tidak ingin jatuh ke pelukan yang salah, ya. Tidak ingin mengecewakan orang tua. Itu sih lumrah-lumrah aja, ya. Lumrah-lumrah aja seperti yang kita lakukan sama-sama. Tapi yang saya ingin tahu nih dari kalian berdua, kegagalan yang paling tidak bisa kalian lupakan sampai saat ini. Menurut saya, Kamu, Pikram, silakan. menurut saya tidak ada kegagalan yang pernah saya lakukan. Kenapa? Karena itu sudah mungkin jadi takdir atau mungkin sudah dari jalan Tuhan. Itu. Ya. Itu. Tapi itu jawaban putus asa sebenarnya. Tidak putus asa sih, maksudnya saya istilahnya ini Terlalu pasrah. tidak pasrah, tapi kan apapun maksudnya kita mempunyai rencana nih, tapi memang rencana Tuhan itu lebih baik. Itu Rencana Tuhan yang lebih baik. Berarti Mamat ini tidak pernah melakukan kesalahan yang tidak fatal yang sampai saat ini masih diingat sampai sekarang. Iya, apapun yang saya lakukan kemarin itu adalah hasil hari ini. Saya maksudnya tidak pernah bilang merasakan kayak kegagalan kayak gimana. Ya, intinya saya memperbaiki diri saja. Memperbaiki diri. Iya, memperbaiki saja. Dari kesalahan yang pernah dilakukan. Iya. Seperti itu ya. Kalau Fikram sendiri? Itu apa? Kalau saat itu kegagalannya ya kecewa orang. Itu saja. Itu. Berarti Fikram ini Kekecewaan. selalu terbayang-bayangi dengan kekecewaan seseorang. Ya, saya maksudnya karena pernah di suatu fase kayak kecewa itu orang. Gitu. Kecewa orang mungkin bukan cuma 1-2 orang, mungkin lebih. Dan itu kayak aku bilang, kenapa harus kak ndak mau kak di fase seperti itu terus, ndak mau kak kasih kecewa terus orang. Jadi menurutku gagal sekali kurasa diri. Iya, betul. Ya. Dan intinya itu saja. Iya. Kamu Terus kecewa orang. kalau Fikram sudah tidak ingin kecewakan orang di fase di kemarin-kemarin itu, terus apa yang Fikram lakukan sehingga bisa memperbaiki diri, sehingga bisa tidak mengecewakan orang lagi? Ya tentunya kayak pembuktian diri ya juga. Pembuktian diri. Bahwa ternyata saya bisa ya kayak kemarin alhamdulillah ternyata saya bisa ikut ajang duta wisata dan alhamdulillah bisa bawa nama menuju tengah jadi runner up 2 dan itu menurutku prestasi sih. Dengan prestasiku saya mau tunjukkan ke orang-orang bahwa ternyata kira juga ternyata bisa seperti ini. Seperti itu intinya ke pembuktian diri. Pembuktian diri. Orang dengan kegiatan positif. Oke. Jadi kalau misalnya begini, kita cukup membungkam mulut-mulut netizen ini dengan pembuktian diri dengan prestasi ya. Oke, luar biasa sekali. Iya, kita tidak cara cukup action saja. Iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi bisa kita tarik poinnya. Kalau saya dari pikiran dari tadi saya bicara ini, intinya dia tidak ingin mengecewakan orang lagi. Iya, betul. Ya. Kalau dari Mama tentunya dia belajar dari kesalahan yang pernah terjadi sehingga bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya. Bagaimana, Mat? Betul. Jangan dulu menghap, bro. Enggak, ini saya dulu. Ya, oke. Mungkin caka-caka kita malam hari ini ya. Iya. Ya cukup sekian dulu dan tentunya kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya bersama orang-orang lainnya atau mungkin mereka berdua lagi dengan sesi pembicaraan yang berbeda lebih dalam lagi. Tentunya apakah itu menyangkut masalah pekerjaan lagi, profesi mereka semua, atau juga dengan orang yang di balik kamera ini kita nggak tahu ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya malam hari ini. Terima kasih banyak Fikram, terima kasih banyak Mama sudah hadir di ruang kisah ini untuk bercerita, ngobrol santai bersama saya di sini. Dan tentunya jangan lupa nonton podcast kami bertiga. Terima kasih, bye bye.